Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sahabat Alitrik. Kali ini saya mau berbagi pengalaman yang berkaitan dengan kulkas. Jadi kalau kita berbicara kulkas itu banyak penyebabnya. Ada kalanya kulkas itu hidup tapi tidak dingin. Yang kedua, kompresor atau kulkas itu tidak hidup, sudah pasti itu tidak ada dingin gitu. Jadi saya sekarang mau menjelaskan atau mau berbagi pengalaman kenapa kompresor itu mati. Nah, di antara salah satu penyebabnya kompresor atau kulkas itu mati atau tidak dingin itu diantaranya overloadnya mati. Seperti ini overloadnya. Jadi ini overload ini ada di kompresor. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui atau membedakan bagaimana caranya membedakan overload itu mati atau hidup, kita membutuhkan yang namanya test pen seperti ini. Cukup dengan bermodalkan ini kita bisa membedakan mana atau overload itu baik atau rusak. Kita cukup dengan bermodalkan test pen. Karena kalau kita pakai apometer atau multi tester itu kan biayanya lebih besar gitu. Jadi dengan test pen kita bisa mengetahui overload itu baik atau rusak. Nah, jadi sebelum kita lanjut bagaimana cara membedakan overload itu mati atau bagus, kita membutuhkan kabel seperti ini. Ini sudah saya rakit tadi seperti ini. Jadi di ujung kedua kabel ini kita usahakan ada ininya ya. Kalau punya saya ini kan sudah ada soket dua-duanya. Cuman yang satunya saya tutup pakai lakban. Nih pakai lakban seperti ini atau isolatif ya. Satunya saya bungkus biar nggak bahaya karena nanti ada sangkut pautnya yang ini. Kenapa saya tutup gitu loh. Jadi untuk mengetahui overload itu mati atau bagus, kita ini pasang ini ke kabel yang ini. Nah, ujung soket yang ada di overload itu kita pasang ke kabel tadi, ke kabel ini maksudnya. Cuman sebelum ini kita colokin ke ini, ke alur listrik, kita perlu tahu ini dulu. Karena di overload ini ada dua ini ya, aliran listrik yang harus nyambung kalau overload ini baik. Anggap ini A, ini B, atau ini B, atau ini A. Jadi kalau kita colokin, kabel ini kita colokin, ini dua-duanya harus hidup, harus ada aliran listrik kalau kalau overload itu hidup, baik ya, dua-duanya harus ada alur listrik. Nah, sebelum kita colok, kita pastikan dulu di alur listrik itu cari yang ada alur listrik positifnya, cari yang ada alur positifnya. Coba ini berarti ini bukan ya. Nah, nih ya kelihatan kan? Nih ada, ini positif. Nah, sama juga di sini. Di kabel ini nih yang kita masukin ke soket, ini kabel ini kan biru ya. Yang biru ini kita masukin ke alur listrik yang positif gitu loh. Yang positif kan di sini. Nah, ini positif kan? Kita taruh yang alur dari sini ini ke positif. Nah, seperti ini. Ini saya colokin ya. Hati-hati kawan nih. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, dua-duanya harus ada alur listrik. Kalau overload itu baik, dua-duanya harus ada alur listrik. Coba ya. Anggap ini A. Ini enggak ada kan? Coba yang ini. Tuh, berarti ini ada. Berarti ini karena dua-duanya yang A dengan B ini salah satunya enggak ada alur listrik, berarti overload ini mati. Coba sekali lagi ya, nih. Ini enggak ada kan? Yang ini ada. Berarti karena ini enggak ada, ini ada, berarti overload ini rusak. Coba saya ambil satu lagi ya. Ini yang rusak ya.
Nih yang rusak ini agak jelek deh. Ini ujungnya di soket ujungnya ini jelek. Coba yang ini, sekarang yang ini. Jangan lupa ya, yang ini kita taruh di alur listrik yang positif. Positif kan di sini ya. Dua-duanya harus nyambung kalau overload itu hidup atau ini bagus. Ini tuh ada kan? Terus yang ini harus ada. Nah, baru ini overload itu baik. Jadi bedanya seperti itu. Kalau dua-duanya itu ini apa namanya? Ada alur listrik berarti itu baik. Oke, seperti itu kawan ya. Mudah ya. Ini cara mengetahui overload itu baik, ya cukup dengan tes pen seperti ini.